Assalamualaikum saya punya beberapa pertanyaan. Waalaikumsalam, Ustadz Aki. Tahu gak, kalau Alkitab sudah diubah-ubah? Kamu harus tahu kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah diselewengkan oleh tangan manusia. Saya pikir, bagaimana bisa kamu percaya pada sesuatu yang sudah berubah? Saya mengerti tuduhan seperti itu. Tuduhan bahwa Alkitab telah dipalsukan seringkali muncul dalam diskusi antar agama, tetapi mari kita telusuri hal ini lebih mendalam. Pertama-tama, ada bukti sejarah yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa teks-teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tetap konsisten selama berabad-abad. Kita punya salinan manuskrip kuno dari berbagai abad yang menunjukkan bahwa isinya tidak berubah. Tapi bukankah ada perbedaan antara salinan-salinan yang ditemukan? Misalnya, ada salinan Injil yang berbeda antara satu dan yang lain. Hal itu disebut varian teks. Namun, varian teks ini tidak memengaruhi makna doktrinal atau pesan utama dari Alkitab. Varian-varian ini tidak signifikan. Para sarjana teks sangat ahli dalam mengidentifikasi dan membandingkan manuskrip untuk mendapatkan versi yang paling akurat dari teks aslinya. Jika ada perbedaan sekecil apapun, bukankah itu berarti teksnya tidak bisa dipercaya sepenuhnya? Perlu kita pahami bahwa tidak ada dokumen kuno yang bebas dari varian teks, termasuk dalam tradisi Islam. Namun, penting untuk melihat gambaran besarnya, meskipun ada varian, pesan inti Alkitab tetap utuh. Kita juga perlu melihat bagaimana Allah yang Maha Kuasa berdaulat untuk menjaga kebenarannya melalui sejarah. Sarjana Kristen percaya bahwa melalui pemeliharaan Allah, pesan Alkitab tetap tidak berubah. Bagaimana dengan pernyataan dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah diselewengkan? Bukankah ini bukti bahwa Alkitab telah dipalsukan? Penting untuk memahami konteks dari ayat-ayat tersebut. Muslim harusnya tahu bahwa tidak semua ulama sepakat bahwa Al-Quran secara eksplisit menyatakan bahwa teks Alkitab telah diubah secara fisik. Ada juga ulama yang menafsirkan bahwa penyimpangan yang dimaksud lebih merujuk kepada penafsiran atau penyembunyian kebenaran, bukan pada perubahan teks secara literal. Bukankah Muslim tahu bahwa dalam Al-Quran sendiri, ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Taurat dan Injil adalah petunjuk yang benar bagi umat manusia, misalnya dalam surah Al-Maidah 5 ayat 46-47. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa Alkitab yang ada saat ini masih asli dan belum berubah? Ya, benar. Berdasarkan bukti manuskrip dan penemuan arkeologis, kita bisa yakin bahwa teks Alkitab yang kita miliki hari ini adalah versi yang sangat dekat dengan teks aslinya. Kami percaya bahwa firman Allah adalah kekal dan tidak bisa diubah oleh manusia. Jika manusia mencoba mengubah atau memalsukan teksnya, Allah tetap menjaga kebenarannya agar tidak hilang. Tapi bagaimana dengan Injil yang kamu sebutkan? Bukankah ada banyak Injil yang berbeda-beda? Yang kita maksud dengan Injil adalah 4 Injil kanonik dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini adalah Injil yang diakui oleh gereja sejak awal sejarahnya. Memang, ada teks-teks lain yang kadang disebut Injil, tetapi itu adalah tulisan-tulisan yang ditolak oleh gereja karena tidak sesuai dengan ajaran yang diterima oleh para rasul. Baiklah, saya mengerti. Jadi argumen kamu adalah bahwa meskipun ada perbedaan kecil di antara manuskrip, Alkitab tetap konsisten dalam pesan utamanya dan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Alkitab telah dipalsukan. Betul sekali. Kami percaya bahwa Allah menjaga firman-Nya. Dan bagi kami, Alkitab tetap menjadi pedoman yang bisa dipercaya, yang memimpin kita kepada kebenaran tentang Allah dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akan mempertimbangkan pandangan ini dan terus mencari kebenaran. Sama-sama, saya senang bisa berdiskusi dengan kamu, dan saya mendoakan agar pencarian kamu akan kebenaran diberkati oleh Allah. Jika ada pertanyaan lain, saya akan dengan senang hati berdiskusi lagi.